Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan studi Islam Indonesia dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi terkait proses islamisasi dalam berdirinya kerajaan Islam, Ternate Tidore, Gua Talo, dan Bima. Adapun tujuan perkuliahan pada hari ini, saya harapkan mahasiswa mampu memahami yang pertama, proses islamisasi kerajaan Islam Ternate Tidore. Yang kedua, memahami proses islamisasi kerajaan Islam Gua Talo. Dan yang ketiga, memahami proses kerajaan Islam Bima. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu proses islamisasi kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Islam Ternate Tidore terletak di Kepulauan Maluku, tepatnya di Maluku Utara. Adapun proses islamisasi kerajaan Islam Ternate Tidore, sebelum Islam masuk, kerajaan Ternate Tidore ini adalah menganut keyakinan animisme. Animisme adalah kepercayaan kepada roh atau makhluk halus yang dipercayai roh tersebut atau makhluk halus tersebut mempunyai kekuatannya. Kerajaan Ternate Tidore merupakan kerajaan penghasil rempah-rempah dan cengkeh. Di sini memang penghasilan utama dari kerajaan Ternate Tidore ini adalah dari perdagangan rempah-rempah dan cengkeh. Kerajaan Ternate Tidore termasuk ke dalam jalur sutra perdagangan. Karena apa? Di sini selain menghasilkan rempah-rempah dan cengkeh, tempat dari kerajaan Ternate Tidore ini cukup strategis, yaitu di pesisir pantai, yang mana tempat tersebut merupakan jalur perdagangan dari beberapa negara seperti Cina, Arab, dan juga sebagai jalur perdagangan yang ada di Nusantara dari Kepulauan Jawa. Pada abad 15 Masehi, para pedagang dari Arab dan kerajaan Islam yang telah berdiri di Nusantara pada berkunjung ke Ternate untuk mendapatkan rempah-rempah dan cengkeh. Di sini pada abad ke-15, para pedagang dari beberapa negara, selain dari negara luar, ternyata juga dari kerajaan-kerajaan Islam yang sudah terbentuk sebelum abad 15 Masehi seperti kerajaan Demak, kerajaan Banjar, ini banyak yang berkunjung ke Ternate untuk mendapatkan rempah-rempah dan cengkeh dan mempunyai misi untuk berdakwah. Juru dakwah Gresik bernama Maulana Husain, seorang pedagang sekaligus pendakwah yang pandai dalam membaca Al-Quran. Di sini setelah abad 15 Masehi tersebut, ada juru dakwah Gresik yang memang diutus oleh Kesultanan Demak untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Dan ternyata Maulana Husain ini pandai dalam membaca Al-Quran, sehingga banyak sekali orang-orang yang ada di Ternate Tidore kagum terhadap suara yang dilantunkan oleh Maulana Husain sewaktu membaca Al-Quran. Tidak heran banyak rakyat yang ingin belajar membaca Al-Qurannya meskipun belum beragama Islam. Maulana Husain merupakan sahabat Raja Ternate Tidore bernama Raja Marhum. Karena kedekatannya, mereka menjadikan Raja Marhum ini memeluk agama Islam. Jadi Maulana Husain ini pendekatannya sangat baik dengan raja maupun rakyat kerajaan Ternate Tidore,
Di situ dari kebaikannya itu menjadikan Raja marhum menerima Maulana Husain dalam kerajaan tersebut dan menjadi sahabatnya. Dan setelah menjadi sahabatnya, Raja marhum tertarik untuk memeluk agama Islam. Raja marhum mengutus anak buahnya untuk belajar Islam dan mengutus putranya bernama Zainal Abidin untuk belajar Islam dengan Sunan Gresik. Setelah Raja marhum ini memeluk agama Islam, beliau memerintahkan anaknya dan selain anaknya juga dia memerintahkan bawahannya atau orang-orang yang ada di istana tersebut untuk mempelajari ajaran agama Islam. Dan putranya yang bernama Zainal Abidin diminta untuk hijrah ke Gresik untuk belajar dengan Sunan Gresik. Setelah ayahnya atau Raja marhum ini meninggal, tahta kerajaan dilimpahkan pada Zainal Abidin, yang mana Zainal Abidin sudah tumbuh dewasa dan juga mempunyai keimanan yang cukup baik, sehingga tidak heran Zainal Abidin ketika menjadi raja atau menjadi sultan, beliau menerapkan ajaran Islam dalam kerajaan tersebut, sehingga Islam tersebar luas di kerajaan Ternate dan Tidore. Langsung saja kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu proses Islamisasi kerajaan Islam Gua Talo. Gua Talo terletak di Sulawesi bagian selatan. Kalau saat ini kita kenal dengan kota Makassar, ya. Kerajaan Gua Talo ini adalah penggabungan dari dua kerajaan, yaitu Gua dan Talo, ya. Jadi dulu sebelum Islam masuk, kerajaan Gua Talo ini mempunyai pertarungan yang sangat sengit karena memang bersaing, ya, antara dua kerajaan ini. Ketika Islam masuk, kerajaan Islam Gua Talo menjadi satu. Proses Islamisasi kerajaan Islam Gua Talo. Sebelum menjadi kerajaan Islam, masyarakat Gua Talo menganut kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap leluhur yang disebut To Manurung. Kerajaan Gua Talo merupakan pusat pelayaran dan perdagangan hasil laut. Di sini karena memang Gua Talo juga terletak di sisir pantai, ya. Hubungan kerajaan Gua Talo dengan kerajaan Ternate sangat baik. Jadi di sini kerajaan Gua Talo ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Ternate, dan pada waktu itu kerajaan Ternate sudah menjadi kerajaan Islam dan pengaruhnya juga cukup kuat, ya. Islam masuk ke dalam kerajaan Gua Talo dibawa oleh pendakwah yang diutus oleh Kesultanan Aceh bernama Dato Ri Bandang. Jadi di sini meskipun tadi kerajaan Ternate sudah berafiliasi menjadi kerajaan Islam dan dekat dengan kerajaan Gua Talo, ternyata belum begitu berhasil dalam menjadikan Gua Talo ini menjadi kerajaan Islam. Setelah masuknya Dato Ri Bandang dari Kesultanan Aceh, raja dari Gua Talo tersebut mau berpindah menjadi agama Islam. Yang mana karena pendekatan yang dibuat oleh Dato Ri Bandang dengan Raja Talo yang bernama Mangarangi Daeng Manrabia di sini sangat baik, sehingga Raja Gua Talo mau berpindah keyakinan menjadi pemeluk agama Islam. Dan setelah memeluk agama Islam, beliau mendapatkan gelar menjadi Alauddin, ya, atau menjadi seorang yang
mengawali memeluk agama ajaran Islam. Setelah Raja Gua Talo memeluk Islam, dia memengaruhi keluarganya dan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Pada abad 16 Masehi inilah raja atau kerajaan Islam Gua Talo berdiri. Itu saja menyangkut proses islamisasi kerajaan Islam Gua Talo. Kita lanjutkan ke proses islamisasi kerajaan Islam Bima. Kerajaan Islam Bima terletak di Nusa Tenggara bagian barat, ya, yaitu di dekat dengan Lombok, ya, dekat dengan termasuk dalam kepulauan Nusa Tenggara. Langsung saja kita ke proses islamisasinya. Proses islamisasi kerajaan Islam Bima. Sebelum kerajaan Islam berdiri, kerajaan ini bercorak agama Hindu. Bima merupakan tempat singgah para pedagang dari berbagai tempat, terutama para pedagang Jawa yang akan menuju ke Ternate dan sebaliknya dari Ternate menuju ke Jawa. Di sini karena memang letaknya strategis juga dan juga sebagai sentral pusat perdagangan. Banyak para mubalik diutus oleh para sultan untuk menyiarkan agama Islam di kerajaan Bima. Di sini kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di beberapa tempat ini, banyak sekali para raja mengutus para mubaliknya untuk menyiarkan ajaran agama Islam di kerajaan Bima. Pendekatan para mubalik dengan raja dan rakyat yang sangat baik sehingga mampu menjadikan raja dan rakyatnya memeluk agama Islam. Raja Bima yang memeluk Islam pertama adalah Raja Lai Kai. Setelah raja memeluk Islam, kerajaan Bima menjadi kerajaan Islam atau Kesultanan Bima. Dari ketiga kerajaan, dari Ternate Tidore, kerajaan Gua Talo, kerajaan Islam Bima ini, dari ketiga ini proses islamisasinya hampir sama, yaitu diawalinya pemeluk Islam adalah dari raja ke rakyatnya. Jadi pendekatan para pendakwah Islam atau mubalik dalam hal ini lebih pendekatan dalam hal politik, yaitu kepada rajanya, kepada raja yang menduduki pada waktu itu. Dan setelah raja ini berhasil memeluk agama Islam, ternyata penyebaran ajaran agama Islam cukup luas dan berhasil. Itu saja materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.